Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Adik-adik, kita siapkan mau dengar ibadah, memulai ibadah kita. Nah, adik-adik udah mandi belum? Nah, harusnya kalau mau ibadah kita siap-siap dulu. Mandi, pakai baju yang rapi. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo kita nyanyi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Puji Tuhan. Adik-adik semangat gak pagi hari ini? Semangat. Ya, kalau adik-adik semangat, coba kita nyanyi juga sambil tepuk tangan, ya. Walaupun adik-adik di rumah, tapi kita pasti harus bersuka cita karena kita hari ini mau ibadah dan kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelum itu kita doa dulu aja ya kakak ya. Ya adik-adik ya, kita doa semuanya. Ayo mari kita berdoa dulu. Kita mau buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi yang indah ini kami dapat kembali berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu di tempat ini. Namun sekali lagi Tuhan, sebelumnya ampuni semua salah dan dosa kami. Sucikan kuduskan hati kami Bapa, agar kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ayo sekarang kita lanjutkan. Kita mau nyanyi Kita Satu Dalam Kasih. Adik-adik ikut. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Ayo mari. Kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih, roh kita bersama dengan roh Tuhan, kita satu dalam kasih. Sekali lagi, kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih, roh kita bersama dengan roh Tuhan, kita satu dalam kasih. Sekali lagi semangat. Kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih, roh kita bersama dengan roh Tuhan, kita satu dalam kasih. Sekali lagi. Kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih, roh kita bersama dengan roh Tuhan, kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih. Iya bagus. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Nah adik-adik, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan,
kita mau menyanyi Ku Bersyukur. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Yang sudah memimpin adik-adik, sehingga adik-adik dapat terus berbakti. Kita mau senantiasa bersyukur. Bersyukur sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kakak mau adik-adik terus bersyukur walau dalam keadaan apapun juga. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rosma. Nah, mari kita masuk di dalam doa. Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, baik kami yang di sini ataupun adik-adik bersama papa mamanya di rumah. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang bukakan hati kami Tuhan. Kau jauhkan segala yang akan mengganggu kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan hati yang benar-benar takut akan Engkau. Kiranya Engkau juga urapi Kak Rosma yang akan membawakan firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo Kak Rosma, kita undang Kak Rosma ya untuk hadir di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Pagi ini kakak mau bawa cerita tentang bersyukur. Tadi pujiannya tentang bersyukur, berterima kasih ya, menerima ya, kalaupun di rumah, terus di
sekolah dirumahkan dan sebagainya, tapi kita harus bersyukur ya. Kita baca dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, apa itu bersyukur? Bersyukur itu berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah, ada cerita tentang orang yang bisa bersyukur ya. Ceritanya tentang orang yang sakit kusta ya. Adik-adik, kalau kita datang ke gereja, yang awal kita datang ke gereja itu harus berdoa. Diakhiri kita ke gereja dengan berdoa ya, minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, ini ada ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem ya. Dalam perjalanan itu Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah. Karena saat itu badan mereka penuh luka yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jari tangan mereka putus ya. Itu penyakit yang luar biasa gitu ya. Penyakit yang ditakuti semua orang. Penyakit itu disebut penyakit kusta ya. Kalau sekarang yang dijauhi orang itu virus. Semua orang menjauh, awas, jaga jarak gitu ya. Kalau enggak jaga jarak nanti virusnya bisa ke kita ya. Kalau zaman waktu itu orang yang kusta. Orang-orang disuruh pergi gitu ya, tidak mau mendekat. Bahkan mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Tentunya mereka sedih. Ya, kalau adik-adik lagi sakit terus dijauhi mama papa atau dijauhi kakak, sedih enggak? Pasti sedih ya. Tapi di sini ketika 10 orang yang sakit kusta itu melihat Tuhan Yesus, mereka tidak berani mendekat ya. Mereka jauh-jauh tapi mereka sambil berteriaknya gini, Tuhan Yesus, Guru, kasihilah kami, katanya ya, jauh-jauh, Tuhan tolong kasihi kami, tapi takut-takut jaga jarak, zaman sekarang harus jaga jarak gitu ya. Tuhan tolong sembuhkan aku. Baru Tuhan Yesus lihat mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Di sini dikatakan sini gitu ya. Pergi kepada imam-imam, baru mereka pergi kepada imam-imam ya, mereka diperiksa ya, dilihat apa sembuh apa tidak gitu ya. Ketika mereka dinyatakan sembuh, saat itu mereka udah gembira. Kalau kita sembuh dari penyakit pasti kan gembira. Pergi gitu ya. Semua orang pada pergi. Tetapi yang satu orang ini ingat, wah siapa yang sembuhin saya tadi ya? Aku harus pergi. Akhirnya dia pergi ke Tuhan Yesus. Di sana dia bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan tanpa pertolongan Tuhan saya nggak bisa sembuh. Tanpa pertolongan Tuhan saya nggak bisa lihat teman-teman saya. Tanpa pertolongan Tuhan gak bisa lihat keluarga ya. Tapi yang ke-9 ini gak tahu kemana. Ke-9 orang ini karena saking senangnya, saking gembiranya pergi tanpa kembali lagi kepada Tuhan yang menyembuhkan ya. Nah, cerita orang kusta ini, adik-adik mau yang ke-9 atau yang ke-1 orang? Kalau kakak pilihnya 1 orang, yang 1 orang. 1 orang ini mampu bersyukur, mampu berterima kasih kepada Tuhan, dan orang ini bilang, Tuhan terima kasih, sujud sama Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Adik-adik, kalau adik-adik saat ini lagi merasa, Tuhan kok gini ya, kok hidup saya gini, bosen nih di rumah gitu ya. Belajar bersyukur dalam keadaan apapun juga. Nah, lalu di sini yang ke-9 orang tadi tidak datang ya, sepertinya mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, namun Tuhan Yesus lebih senang kepada 1 orang yang kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih ya. Demikian juga Tuhan Yesus akan senang kepada anak-anak yang tahu berterima kasih. Siapa yang suka ngomong sama papih mamihnya gini, Mi, papih makasih ya, udah tolongin, udah kasih makan, udah kasih tempat tinggal, udah kasih pakaian, kasih pulsa zaman sekarang ya, dikasih pulsa, dikasih semua yang ada. Pernah nggak gitu? Kalau adik-adik belum belajar memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kita,
belajar hari ini untuk bilang terima kasih mami, terima kasih papi, terima kasih bunda atau terima kasih ayah ya, sesuai dengan panggilan masing-masing. Nah, apakah adik-adik pernah mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga, melindungi adik-adik saat tidur, bermain, belajar dan sebagainya ya. Sekarang mau tanya, apa kita udah lupa nih doa pagi karena kita saking banyaknya di rumah, saat kita bangun pagi tiba-tiba lihat HP, aduh ya belajar ya, nggak mandi langsung pakai baju diam di kursi, ya kata guru harus dipoto gitu ya, harus divideoin bahwa saya belajar, padahal nggak belajar, pernah gitu? Ya, saat ini ayo adik-adik yang begitu belajar ke sekarang, Tuhan saya mau bersyukur, pagi berdoa, malam berdoa, bahkan mungkin sekarang banyak di rumah, perbanyaklah doa dan bersyukur kepada Tuhan ya. Di sini kakak punya ilustrasi nih, ya. Kakak punya ilustrasi, ini kakak gambarkan sebagai bumi yang kita tempati. Baru kalau permen ini atau coklat ini merupakan hal-hal yang kita alami selama hidup. Ya, kita tuangin dulu. Ini misalnya yang kita alami ya, sedih. Baru senang. Apalagi? Yang di rumah, apalagi? Kesel. Bosan. Apalagi ya? Khawatir. Putus asa. Kabut. Anak muda sekarang bilangnya kabut apa gabut? Gabut. Baru di sini putus asa ya tadi udah ya. Khawatir sudah, sedih, senang, banyak persoalan, enggak sekolah, enggak ketemu teman, enggak pergi ke mall. Baru apa lagi? Enggak bisa nonton di bioskop. Nggak bisa lagi ketemu teman yang dekat, nggak bisa lagi ketemu nenek ya, karena sekarang jaga jarak nggak boleh ketemu nenek yang jauh-jauh. Terus nggak bisa lagi satu mobil 5 orang gitu ya, aduh aku jadi nanti nggak dibawa sama papi mami dong, di motor harus 1 orang ya, papi aja yang pergi ya. Baru kesel sama adik atau kesel sama kakak, baru kesel sama orang di rumah, kesel makanannya itu aja, tempe lagi, tahu lagi gitu ya. Baru di sini, aduh kapan sih berlalu virus ini gitu ya. Nggak pergi ke gereja, nggak ketemu dengan teman gereja. Wah lupa doa deh. Baru dari lupa doa, kesel sama Tuhan. Tuhan, nyalahin Tuhan. Terus di sini nggak tahu mau apa dibuat di rumah, dari bangun pagi, tidur lagi, makan lagi gitu ya. Pokoknya kesel dan lain-lain. Ya. Pokoknya semua hal ada di sini. Ya, di bumi ini ya, bumi yang kita tempati. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, lihat ya. Kalau ada Tuhan di hidup kita akan lihat. Yang tadinya kesel, tadinya suka marah-marah, yang tadinya aduh gimana ini, pokoknya di sini. Khawatir semua ada, ya. Kita akan lihat. Berwarna ya. Jadi hidup kita harus menjadi warna ya. Berwarna, apapun yang kita hadapi, senang maupun tidak senang, kalau Yesus ada dalam hidup kita jadi berwarna. Jadi nggak usah takut lagi gitu ya. Ada Yesus, jadikan Tuhan tempat di atas segala-galanya ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ini gampang-gampang susah ya. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita indah enggak? Coba lihat adik-adik. Indah kan? Berwarna seperti pelangi-pelangi gitu ya. Pelangi-pelangi gitu ya. Tenang saja, Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita ya, menyertai adik-adik yang ada. Ini ya, jadi berwarna.
Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah lewat cerita ini adik-adik semakin belajar lagi untuk bersyukur bahwa hidup itu indah ya. Bersyukur kepada Tuhan itu indah dan sukacita Allah mengalir atas hidup adik-adik yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Nah, makasih ya Kak ceritanya gitu. Adik-adik sekarang kita sudah tahu ya bahwa dalam kondisi sekarang apapun kondisi kita saat ini, mungkin kita semua juga ngalamin ya nggak bisa sekolah, papa mama nggak bisa kerja gitu ya. Pengen jalan-jalan biasanya jalan-jalan ke mall, sekarang mallnya pada tutup juga gitu. Jadi kita memang harus di rumah. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tetap harus bisa bersyukur, bisa berterima kasih karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan gitu ya. Buat kita, papa dan mama juga kakak dan adik gitu. Nah, sekarang untuk minggu ini cerita kita tentang sampai di sini ya tentang rasa bersyukur. Kita teruskan lagi nanti minggu depan dengan cerita yang lebih menarik lagi tentunya. Mungkin Kak Rosma sekarang mau doa. Yuk kita berdoa, tutup ibadah kita. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Allah dalam hidup kami. Kami boleh merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan adik-adik yang ada di rumah, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami mengawali langkah kami di pagi ini hanya dengan Tuhan. Dan biarlah kuasa Allah menyertai kami dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.